Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai konfigurasi elektron subkulit dan menentukan elektron valensi. Sebelumnya, kita sudah pelajari mengenai konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr, di mana kita mengkonfigurasikan elektron pada kulit atom. Jadi masih ingat ya, bahwa menurut atom Bohr, elektron itu berada pada lintasan yakni kulit-kulit atom. Di mana atom memiliki kulit pertama disebut dengan kulit K, kulit kedua L, kulit ketiga M, dan seterusnya. Kemudian ada teori baru, yakni teori mekanika kuantum atau atom modern, bahwa dalam kulit itu ternyata memiliki bagian yang disebut dengan subkulit, dan pada subkulit itu terdapat orbital, di mana orbital itu adalah tempat kita menemukan elektron. Kita ketahui masing-masing kulit itu memiliki jumlah maksimum elektron, di mana dalam penentuannya rumusnya adalah 2n kuadrat, n tersebut adalah kulitnya. Misalnya kulit pertama berarti n-nya 1, berarti maksimum kulit K itu elektronnya adalah 2 elektron, L 8 elektron, M 18 elektron, dan N 32 elektron. Sudah kita pelajari juga sebelumnya ya. Jadi dalam mengkonfigurasi dengan teori Bohr, yang kalian gunakan aturannya atau kalian gunakan patokan adalah jumlah maksimum elektron tiap kulitnya. Nah, bagaimana dengan subkulit? Jadi, kita ketahui dalam subkulit ada dalam bagian kulit ada subkulit. Jadi, kulit K memiliki subkulit S, kulit L memiliki subkulit S dan P, kulit M memiliki subkulit S, P, D, dan kulit N memiliki subkulit S, P, D, F. Nah, bagaimana dengan jumlah maksimum elektron pada setiap subkulit? Jadi, dalam subkulit ada orbital tempat kita menemukan elektron. Subkulit S memiliki satu buah orbital, di mana tiap orbital kita akan menemukan atau setiap orbital itu ditempati oleh maksimum 2 elektron. Sehingga subkulit S karena memiliki satu orbital, jumlah maksimumnya adalah 2 elektron. Subkulit P memiliki 3 buah orbital, maksimumnya adalah 6 elektron. Subkulit D 5 orbital, 10 elektron, dan subkulit F 7 buah orbital dan maksimumnya adalah 14 elektron. Nah, dalam penulisan konfigurasi elektron subkulit nanti, kita menggunakan huruf kecil berbeda dengan konfigurasi kulit, yaitu menggunakan huruf kapital. Ada beberapa kaidah yang harus kalian gunakan dalam konfigurasi elektron subkulit. Yang pertama adalah aturan Aufbau, yang kedua larangan Pauli, yang ketiga adalah kaidah Hahn. Kita bahas dari aturan Aufbau. Jadi menurut asas Aufbau, bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang terendah. Jadi, pengisian elektron nanti atau konfigurasinya dimulai dari tingkat energi yang terendah. Nah, ini dia. Jadi, beginilah deret dari pengisian elektron atau untuk konfigurasinya. Tingkat terendahnya dimulai dari 1S. Nah, untuk pengisiannya kalian tinggal ikuti saja tanda panahnya. Jadi, pengisiannya dimulai dari 1S, kemudian 2S, tanda panahnya lagi 2P, 3S, ikuti tanda panahnya lagi, bertemu dengan 3P, setelah 3P adalah 4S, kemudian 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, kemudian 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, dan
7P. Jadi urutan pengisian elektron berdasarkan Aufbau adalah dimulai dari 1S dan seterusnya. Jadi urutannya bisa dituliskan seperti ini. Kemudian yang seperti angka berpangkat ini adalah elektron-elektron yang menempati subkulitnya. Diingat lagi tadi, S maksimumnya adalah 2 elektron, P 6 elektron, D 10 elektron, dan F 14 elektron. Atau kalian juga bisa dengan cara mudah untuk mengingat, jadi tuliskan seperti ini. Jadi ada ini untuk membantu mengingatnya, misalnya ada si, sapi, sapi, sedap, sedap, sevedap, sevedap. Jadi yang dibaca adalah huruf konsonannya saja. Jadi yang pertama ada S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Jadi seperti itu. Boleh kalian gunakan menggambar, kemudian ikuti tanda panah, boleh seperti ini juga boleh. Ini hanya untuk membantu memudahkan kalian. Jadi yang kalian perlu pahami adalah bahwa dia mengikuti asas Aufbau. Kita mengisi elektronnya dari tingkat yang terendah. Oke. Nah, kita lihat contoh soal konfigurasi supaya kalian mudah memahami. Di sini sudah Ibu tuliskan urutan tingkat energinya sebagai pengingat saja. Jadi latihan soal yang pertama, tulislah konfigurasi elektron dari unsur berikut. Nah, Ibu punya unsur kalium dengan nomor atom 19. Jadi ini adalah nomor atomnya. Diingat lagi teori tentang nomor atom, bahwa nomor atom itu menyatakan juga elektronnya. Jadi elektron yang kita konfigurasi sebanyak 19. Nah, konfigurasinya berarti yang kita konfigurasi dia mengisi subkulit yang paling rendah. Jadi yang paling rendah adalah 1S. Jadi konfigurasinya adalah 1S. S maksimumnya adalah 2, berarti 1S2. Berarti baru 2 elektron yang kita konfigurasikan. Tersisa 17 lagi. Setelah 1S dia mengisi 2S. 2S2. Setelah 2S, 2P. 2P6 berarti di sini sampai 2P6 baru 10 elektron yang dikonfigurasi. Setelah 2P dia mengisi 3S, 3S2 baru 12, 3P6 sudah 18, tersisa satu lagi menempati 4S. Jadi 4S1. Kenapa 1? Karena yang tersisa hanya 1 elektron lagi. S maksimumnya 2. Kalau kurang dari 2 boleh dituliskan, tapi kalau lebih baru kita menempati subkulit selanjutnya. Jadi seperti itu konfigurasi elektronnya. Yang penting kalian mengetahui urutan tingkat energinya. Jadi yang diisi dimulai dari 1S sampai dengan 4S. Nah, perlu kalian ketahui 4S1. 4 itu menunjukkan kulit, S itu menunjukkan subkulit, dan 1 itu menunjukkan jumlah elektron yang dikonfigurasi. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya lagi Ibu punya contoh untuk kobalt dengan nomor atom 27. Konfigurasinya dia mengisi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D7. Jadi urutannya diikuti urutan konfigurasinya, tinggal kalian jabarkan jumlah elektronnya masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita mengkonfigurasi nomor atom yang besar? Berarti konfigurasinya juga tentu akan menjadi lebih panjang lagi. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan konfigurasi dengan teori penyingkatan, yaitu konfigurasi dengan penyingkatan menggunakan golongan gas mulia. Golongan gas mulia itu adalah golongan 8A dalam sistem periodik unsur. Jadi bagi yang sudah memiliki sistem periodik unsur atau SPU bisa dilihat. Jadi kita akan mengkonfigurasi dengan menyingkat dengan bantuan golongan 8A atau golongan gas mulia, di mana terdiri dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Bagaimana yang dimaksud dengan penyingkatan itu? Nah, penyingkatan konfigurasi elektron menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Pada golongan gas mulia kan ada helium ya, ada He dengan nomor atom 2. Nah, He ini kita gunakan untuk mewakilkan 1S2. Jadi kita bisa wakilkan 1S2 dengan 2 He.
Setelah kita menuliskan 2He, kita bisa lanjutkan dengan 2S2 dan seterusnya. Nah, kalau kita mau menggunakan Na itu dia nomor atomnya 10, berarti kita bisa wakilkan 10 elektron. 10 elektron itu kan adalah 1S2, 2S2, 2P6. Jadi ini tidak perlu kita tuliskan, kita bisa ganti dengan Na. Untuk selanjutnya kita bisa tuliskan seperti biasa. Begitu juga dengan kalau kita mau mewakilkan 18 elektron, berarti yang kita tuliskan itu adalah 18 Ar. Itu untuk mewakilkan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, baru kita lanjutkan dengan 4S2. Nah, supaya kalian memahami, kita perhatikan contoh soal. Di sini ada natrium dengan nomor atom 11. Kalau kita tuliskan konfigurasi seperti biasa, tinggal kita tuliskan 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, ini kan sudah 11 elektron yang dikonfigurasi ya. Tapi kita bisa menyingkat dengan konfigurasi elektron gas mulia. 11 Na ini terdekatnya adalah 10 Ne. Jadi kita bisa singkat 10 elektronnya dengan Ne. 10 Ne itu konfigurasinya sampai dengan 2P6. Berarti yang kita singkat bisa menjadi seperti ini. Kita tuliskan kurung korawa. Ini kurung korawa 10 Ne, berarti sudah 10 elektron yang kita tulis. Baru 10, satu lagi, berarti setelah kita menggunakan Ne, kita tuliskan 3S. Berarti di sini 3S. Karena sudah 10, di sini 11 elektron, berarti sisa 1 kita tuliskan 3S1. Jadi seperti itu konfigurasi dengan penyingkatan. Ini yang cara biasa, kalau kita singkat berarti kita singkat dengan Ne3S1. Contoh lain, ada nitrogen dengan nomor atom 7. 7 terdekatnya berarti kita gunakan helium. Helium sudah mewakilkan 2 elektron, berarti kita tuliskan He, baru 2 elektron. Setelah He adalah kita tuliskan 2S. Berarti di sini 2S, 2. Baru 4 elektron, sisa lagi 3, berarti setelah 2S dia menempati orbital 2P. 2P3. Jadi di sini sudah 2 elektron, di sini 2, di sini 3, jadi sudah 7 elektron. Jadi seperti itu penyingkatan konfigurasi menggunakan konfigurasi gas mulia. Jadi ini diingat, dihafalkan golongan-golongan gas mulia untuk membantu menyingkat konfigurasinya. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya adalah konfigurasi ion. Kita juga sudah pelajari mengenai ion. Apa itu ion? Ion adalah atom yang bermuatan. Ada yang muatan positif, ada yang muatan negatif. Tentu untuk konfigurasi ion itu berbeda nanti dengan konfigurasi atom seperti yang sudah tadi kita bahas. Hal tersebut dikarenakan pada bentuk ion, atom-atom tentu akan ada keadaan dia melepas dan menangkap atau menyerap elektron, sehingga jumlah elektronnya berbeda. Ketika atom melepas elektron, dia akan menjadi ion positif, berarti elektronnya berkurang. Ketika atom menangkap elektron, dia akan menjadi elektronnya bertambah, dia akan menjadi ion negatif atau anion. Oke, contohnya. Di sini Ibu memiliki besi atau Fe, nomor atomnya 26. Konfigurasinya masih sama seperti tadi caranya, berarti dimulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Nah, ketika diminta untuk mengkonfigurasi ion Fe2+, ketika dia atom atau unsur Fe, nomor atomnya 26. Ketika dia menjadi ion Fe2+, berarti dia keadaannya sudah menjadi ion Fe. 2+, plus berarti dia melepas elektron di sini. Melepas elektron menjadi ion positif, berarti Fe2+, dia melepas 2 elektronnya. Yang awalnya punya 26, berarti dia sekarang hanya punya 24 elektron. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6. Nah, diperhatikan, berbeda. Nah, kenapa yang hilang 4S2, Ibu? Kita perhatikan. Elektron yang dilepas itu adalah berasal dari kulit terluar. Tadi sudah Ibu jelaskan. Angka-angka di depan ini menunjukkan kulitnya.
Ya anak-anak ya, walaupun urutannya seperti ini, bukan berarti kulit terluarnya adalah 3D6. Tapi yang menunjukkan kulit terluar adalah angka yang di depan, berarti kulit terluarnya pada kulit keempat. Di kulit keempat ada 2 elektron, berarti yang dilepas adalah elektron pada kulit terluar. Sehingga yang lepas adalah 4s2, sehingga konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d6. Berarti konfigurasi untuk ion Fe2+-nya seperti ini. Yang dilepas adalah berasal dari kulit terluar. Nah, contoh untuk yang menyerap elektron. Jadi, Ibu memiliki sulfur atau S dengan nomor atom 16. Nah, ini dengan teori penyingkatan ya. Yang akan kita konfigurasikan adalah sebanyak 16 elektron. Di sini Ibu menuliskan dengan konfigurasi penyingkatan menggunakan Ne. Ne berarti sudah 10 elektron yang diwakilkan. Setelah Ne adalah 3s2. 3s2, 3p4. Sudah 16 elektron. Nah, sekarang dia menjadi ion S2-. Ion min berarti dia menyerap elektron. Dia menyerap elektron sebanyak 2 elektron. Sehingga konfigurasinya menjadi Ne 3s2, 3p6. Diingat bahwa P maksimumnya adalah 6 elektron. Ketika dia sulfur 16 itu P-nya baru hanya terisi 4 elektron. Jadi kalau menangkap, elektron yang diserap atau yang ditangkap itu akan mengisi orbital berikutnya yang masih kosong. Jadi orbital P dia masih memiliki tempat untuk menerima elektron karena P maksimum diisi oleh 6 elektron. Jadi bukan menambah setelah 3P kan 4S, bukan kita mengisi 4S, tapi kita isi dulu orbital yang masih bisa menerima elektron. Jadi seperti itu untuk konfigurasi kation dan konfigurasi anion. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya adalah penentuan elektron valensi. Kita juga sudah ketahui elektron valensi adalah elektron pada kulit terluarnya. Seperti contoh tadi yang sudah Ibu jelaskan, untuk Fe, bukan 3D ini yang menjadi kulit terluar, tapi yang menunjukkan kulit adalah angka di depan. Berarti elektron valensi pada unsur Fe adalah 2 elektron, yaitu dia menempati kulit keempat. Ingat, elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluar. Yang ditanyakan elektronnya. Berarti elektronnya adalah 2. Kemudian kalau Kr 36, elektron valensinya yang mana? Nah, kita konfigurasikan, kemudian yang menunjukkan kulit terluar. Dia berarti menempati kulit sampai kulit keempat. Di mana kulit keempatnya ada 4s2 sama 4p6. Berarti elektron valensinya, ingat elektron valensi, elektron pada kulit terluar. Kulit terluarnya adalah kulit keempat. Elektronnya ada 2 dan ada 6, sehingga elektron valensinya adalah 8. Penting halnya dalam memahami penentuan elektron valensi, karena selanjutnya kita akan menentukan golongan dan periode nanti dengan menggunakan elektron valensi. Jadi, Ibu harap kalian memahami dalam penentuan elektron valensi. Seperti biasa, untuk membantu kalian memahami materi, tentu kalian harus melatih diri kalian. Jadi, silakan kerjakan latihan soal berikut. Ada 2 soal. Yang pertama, nomor 1 adalah menuliskan konfigurasi dari atom dan ion. Jadi, ada atom Ca dengan nomor atom 20. Kemudian ada ion Ca2+. Di sini atom Ca, nomor atomnya 20. Kalau yang B, ion Ca2+. Berarti yang awalnya 20 dia menjadi Ca2+. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang C, ada kobalt dengan nomor atom 27. Tapi di sini kalian harus mengkonfigurasi dengan teori penyingkatan. Kemudian ada ion Cl-. Jadi Cl itu nomor atomnya 17. Nah, sekarang kalian konfigurasikan ionnya, ion Cl-. Cl- artinya berarti dia menyerap elektron. Nomor 2 adalah menentukan elektron valensi dari oksigen yang nomor atomnya 8 dan
tembaga atau Cu dengan nomor atom 29. Jadi cukup 2 soal ini dikerjakan pada buku catatan atau buku latihan kalian boleh nanti dikumpulkan pada Google Classroom. Nah, jadi sekian yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa pada media pembelajaran selanjutnya.